لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu ba'da salat subuh selain dengan berzikir juga dengan mempelajari beberapa hukum-hukum yang berkenaan dengan agama kita dan khususnya ritual ibadah kita adalah sesuatu yang sangat penting, dan itulah yang menambah keberkahan pada waktu pagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya agar di waktu pagi mereka itu dilimpahkan keberkahan. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini di waktu paginya. Salah satu di antara upaya kita untuk meraih keberkahan di waktu pagi adalah memanfaatkan waktu pagi untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yang pada keduanya terdapat penjelasan tentang hukum-hukum agama dan khususnya hukum-hukum ritual ibadah. Kalau di dalam surah Shad ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, inilah kitab Al-Qur'an. Anzalnahu ilaika, kami telah turunkan ia kepadamu wahai Muhammad. Mubarakun, membawa keberkahan, penuh dengan keberkahan. Bagaimana cara mendapatkan keberkahannya? Liyadabbaru ayatihi, yaitu dengan cara mentadabburi, memahami, menghayati ayat-ayatnya. Yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang diberikan akal itu mempelajarinya. Allah telah memberikan kepada kita akal, maka akal ini harus dipakai, harus digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Waktu pagi yang berkah ketemu dengan ilmu yang berkah, berlimpahlah keberkahan pada hidup kita. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah At-Taubah ayat yang ke-103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim fa inna salataka sakanun lahum. Khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka itu, sadaqatan, sebagai sedekah atau sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengan cara seperti itu kalian membersihkan dan mensucikan mereka, dengan cara mengambil sedekah dari harta-harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Itu adalah upaya untuk mensucikan dan membersihkan kaum muslimin. Wa shalli 'alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Fa inna salataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doamu untuk mereka itu akan menenteramkan, akan menenangkan jiwa mereka. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran sekitar 30 kali Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara salat dan zakat. 30 kali digabungkan tuh
salat dan zakat. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa zakat itu merupakan ibadah ritual yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah wajibnya dengan ibadah salat. Atau dengan kata lain, orang yang rajin dan continue melaksanakan sholat, maka dia juga harus rajin dan continue membayar zakat. Jangan cuma sholatnya dikerjakan, zakatnya ditinggalkan. Ya, 30 kali itu di dalam Al-Quran digabungkan tuh sholat dan zakat, digandengkan. Artinya kalau kita sholat, ya mesti zakat lah. Ya. Sholat itu adalah ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah. Namanya hablun minallah. Menghubungkan kita dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan orang-orang di sekitar kita. Iya kan? Ya, kita sendiri yang merasakan manfaat daripada sholat itu. Itu hubungan pribadi kita dengan Allah. Nah, seorang mukmin di dunia ini tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui ibadah sholat. Dia juga diperintahkan untuk memperbaiki hubungannya dengan anggota masyarakat di sekitarnya. Pakai apa? Bukan pakai sholat, tapi pakai zakat. Ya, itu adalah ibadah sosial. Hablum minan nas. Maka hablum minallah lewat salat jalan. Dan jangan dilupakan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia di sekitar harus juga dibangun dengan baik melalui harta kita, ya, dengan membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala tak membutuhkan harta kita, ya, tapi kitalah yang membutuhkan harta itu untuk menyelamatkan kita di alam berikutnya. Kita sangat butuh nanti keselamatan di alam barzakh, di alam akhirat. Ya, perjalanan sangat panjang, waktu sangat lama, ya kan? Kalau kita tidak membayar zakat di dunia ini, berarti kita kehilangan kendaraan atau kehilangan bekal yang akan bermanfaat bagi kita di alam berikutnya pada perjalanan yang lebih panjang dan lebih lama. Nah, kalau kita mau ke Saudi Arabia nih, umrah cuma 12 hari. Butuh bekal? Butuh bekal? Butuh kendaraan? Butuh. Bagaimana kalau tidak ada bekal, tidak ada kendaraan? Bisa sampai? Enggak bisa sampai. Atau kendaraannya bermasalah, keadaan bermasalah, nggak bisa pulang. Nah, sekarang kurang lebih 150.000 jamaah umrah nggak bisa pulang. Kenapa bedek? Kenapa? Gara-gara perang. Ya. Bermasalah penerbangan. Nah, kalau dia bawa sedikit uang, kira-kira mau makan, ya minta-minta. Ya, terpaksa minta-minta kalau dikasih. Ya. Kalau travel tidak bisa tanggung, bagaimana? Terlunta-lunta. Ya. Bukan uang sedikit untuk menanggung biaya akomodasi mereka selama berada di Saudi Arabia, itu bukan uang sedikit, ma'asyiral muslimin. Ya. Dan jadwal kepulangan mereka belum tentu, tidak pasti. Itu baru di dunia yang perjalanannya cuma 12 hari. Yang perjalanannya naik pesawat cuman 9 jam. Jarak antara bumi ini baru dari bumi ke langit pertama. Dari bumi ke langit pertama itu sejauh 500 tahun perjalanan dengan kecepatan yang paling ekstrim. Itu membutuhkan 500 tahun baru sampai di langit pertama. Untuk menembus langit pertama butuhkan lagi waktu karena ketebalan langit pertama dan setiap masing-masing langit itu 500 tahun perjalanan.
Berarti untuk menembus langit pertama saja dari 7 lapis langit butuh waktu berapa? 1000 tahun. Pakai bekal sebanyak apa kita? Makanya di dalam bulan Ramadan ini, ma'asyiral muslimin, setiap amal kebajikan itu kelipatan pahalanya beribu-ribu, bahkan sampai tidak diketahui kelipatan saking banyaknya. Kenapa Allah melipat gandakan itu pahala itu khususnya di malam Lailatul Qadar? Kenapa? Karena kita butuh bekal lebih banyak. Perjalanan kita sangat jauh sebentar ini kalau udah mati. Ya, sangat jauh, membutuhkan bekal sangat banyak. Maka diberikanlah bonus-bonus pahala dengan kelipatan-kelipatan yang tak terhingga. Kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Ya, pada setiap amal ibadah kita supaya kita dapat mengumpulkan bekal lebih banyak. Lantas yang tidak peduli dengan ibadah-ibadah, sedikitlah bekalnya dia. Maka dia akan terlunta-lunta nanti dalam perjalanannya menuju akhirat, sedikit sekali. Bensinnya sedikit, ya. Bahan bakarnya sedikit. Maka kasihanlah mereka-mereka yang tidak peduli dengan ibadah-ibadah semasa hidup di dunia. Meskipun dia kaya, tapi kekayaannya setelah kematiannya jangan mati. Tua renta usia 70 tahun. Kasih dia motor ninja. Ayo Pak, kakek-kakek kita touring. Bisa dia itu 70 tahun diajak touring? Manalah bisa. Ya. Suruh dia pakai sepatu pantopel, jas dari kulit. Ayo kita jalan-jalan. Kita wisata kuliner. Orang tua 70 tahun. Bisa diajak wisata kuliner, dia makan semuanya sepuas-puasnya. Bisa? Tidak bisa. Padahal dia masih hidup di dunia, hartanya sudah tidak berguna. Hartanya sudah tidak dia nikmati lagi. Bagaimana kalau dia sudah mati? Maka ma'asyiral muslimin, berhentilah terlalu panjang khayalan dan angan-angan di dunia ini. Untuk mengumpulkan harta lebih banyak dan menikmatinya sepuas-puasnya. Karena Anda ketika tua, sebahagian dari harta itu sudah tak berguna bagi Anda. Apa yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh? Ibadah kepada Allah. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala dan kelipatan-kelipatan yang ada di dalamnya. Nah, termasuk nih di penghujung bulan Ramadan ada itu namanya malam Lailatul Qadar. Orang ini banyak gak peduli dengan malam Lailatul Qadar ini. Gak peduli dia. Dia anggap itu bonus yang biasa-biasa saja. Ya kan? Malam Lailatul Qadar itu nilainya berapa ya kira-kira? 84 tahun. 84 tahun. 84 tahun kalau kita suruh orang nih untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik ya. Nasibnya dirubah menjadi lebih baik, bukan menjadi baik, tapi lebih atau terbaik. Rumahnya harus terbaik dari yang lainnya, kendaraannya harus terbaik dari yang lainnya, makanannya harus terbaik, kesehatannya terbaik, semuanya terbaik dari yang lainnya. Dikasih dia masa 83 tahun untuk melakukan itu, bekerja keras. Kira-kira pasti bisa dia dapat menjadi yang terbaik. Jungkir balik dia 83 tahun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang, kerja pontang-panting, guling-guling untuk merubah nasib menjadi terbaik. Kasih waktu 84 tahun. Bisa? Pasti? Enggak pastilah. Enggak pasti, ma'asyiral muslimin. Tapi kalau Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar, Anda manfaatkan satu malam itu, pasti Anda menjadi terbaik. Lebih baik daripada orang yang pontang-panting, guling-guling, berusaha selama 84 tahun non-stop. Dia 1000 bulan yang setara dengan 84 tahun.
atau 83 tahun. Subhanallah ma'asyiral muslimin. Betapa agungnya malam itu sebenarnya bagi kita. Nah, untuk menyempurnakan semua rangkaian ibadah Ramadan kita, khususnya puasa, maka di penghujungnya kita diperintahkan untuk melakukan satu ibadah yang lain, namanya zakat fitrah. Apa fungsi daripada zakat fitrah? Rasulullah mengatakan zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafazi wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu fungsinya adalah membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan sia-sia selama dia berpuasa. Dibersihkan itu. Jadi sebenarnya ma'asyiral muslimin, ketika kita berpuasa nih, bukan hanya menahan makan, minum, dan syahwat seksual. Bukan hanya itu, tetapi semua anggota badan harus dipuasakan. Mata tidak boleh melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Telinga tidak boleh mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lisan, mulut tidak boleh bicara dengan ungkapan-ungkapan yang diharamkan oleh Allah. Demikian tangan, demikian kaki. Tapi di zaman modern ini, bisa nggak kita bersihkan semua anggota badan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah? Apalagi kalau kita punya HP begini nih, yang suka scroll-scroll. Ada di situ betis perempuan, ada lengan perempuan. Apalagi di kampung kompleks kita, meskipun dia muslim, dia muslimah, dia keluar dengan memperlihatkan betis, paha, pinggul, leher, lengan. Bahkan ada yang nekat memperlihatkan ketek. Ya kan? Semua itu kalau dilihat oleh orang yang berpuasa, bagaimana puasanya? Bagaimana kira-kira? Akan kotorlah puasanya. Akan bopeng-bopeng, retak-retak puasa itu. Kecuali kalau dia tinggal di dalam rumah, tidak keluar-keluar, tutup semua jendela, tutup semua pintu, lalu tidak menggunakan HP, tidak menggunakan televisi. 30 hari dia seperti ulat yang berada dalam kepompong. Barulah dia bisa membersihkan anggota badannya. Barulah dia bisa mempuasakan anggota badannya. Tapi kita ini makhluk sosial. Tidak bisa hidup menyendiri. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Dalam proses interaksi itu kita terkadang lengah. Biar kita puasa. Kadang kita lengah, kadang kita lalai. Kelengahan dan kelalaian itu kadang menyeret kita dan menjatuhkan kita pada perbuatan sia-sia. Pertama, kalau sudah selalu sia-sia perbuatannya, lama-lama terseret dan terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Itulah yang membuat puasa kita retak-retak, kotor-kotor, ya kan? Bernoda. 30 hari bernoda semuanya. Ya kan? Bagaimana caranya kita mau bawa ini ibadah puasa dalam keadaan retak, bopeng, bernoda, kotor? Tidak enak mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Maka dibuatlah satu mekanisme ilahiyah untuk membersihkan itu. Ada namanya laundry puasa. Apa namanya laundry puasa? Zakat fitrah. Begitu kita membayar zakat fitrah, itu bopeng-bopengnya puasa, retak-retaknya puasa, noda-nodanya puasa, bersih semuanya. Subhanallah. Lalu ada orang yang tidak mau peduli dengan zakat fitrahnya. Bagaimana ceritanya, Mas? Dia bilang, saya ini miskin juga. Tidak ada kaitannya dengan miskin tidaknya seseorang. Sepanjang dia masih memiliki cadangan makanan atau uang untuk membeli cadangan makanan, wajib bagi dia untuk membayar zakat fitrah meskipun dia dalam kategori miskin. Jadi tidak ada kaitannya dengan miskin tidaknya seseorang. Kaitannya itu adalah dia memiliki cadangan makanan. Kalau makanan kita kan beras, nasi, beras. Punya beras atau punya uang untuk membeli beras. Karena bukan 1 ton yang kita harus keluarkan.
tidak juga 100 kilo, tidak pula 50 kilo, tidak pula cuman satu sa'. Berapa itu satu sa'? 2,5 kilo, 2,5 kilogram. Cuman 2,5 kilo, masa tidak bisa? Anda ini bekerja dari pagi sampai sore, bahkan ada yang bekerja pagi sampai malam, ada yang bekerja pagi sampai pagi berikutnya, ya kan? Dia bisa beli pulsa berkali-kali, ya kan? Apalagi yang beli rokok berkali-kali. Sudahlah dia kotori dirinya dengan rokok itu, masa dia tidak mau bersihkan dengan zakat fitrah dirinya? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di penghujung bulan Ramadan ini zakat fitrah itu wajib untuk kita perhatikan dengan baik-baik, sebab itu adalah kewajiban yang sama wajibnya dengan ibadah puasa. Oh, dia tidak puasa, Ustaz. Itulah masalahnya. Karena dia juga tidak puasa. Banyak kaum muslimin ini terdaftar pada warung coto coko. Ya. Ada namanya di situ terdaftar menjadi pelanggan utama. Ya, beberapa hari yang lalu kami diminta untuk ceramah duhur yang melewati sebuah restoran besar yang umumnya warna restoran itu merah. Besar restorannya. Ternyata di depan restoran itu halamannya cukup luas. Parkiran motornya itu penuh, 3 baris. Ya, jadi penuh tuh depan motor. Satu baris pertama penuh, satu baris kedua penuh motor, satu baris ketiga juga penuh. Saya di seberangnya. Terbukalah setengah itu restoran, setengahnya tertutup, setengahnya terbuka. Dari seberang jalan saya zoom pakai kamera. Zoom kelihatan sampai kelihatan ke dalam. Oh, ini media orang-orang yang makan indah. Laki-laki. Apakah laki-laki menyusui? Manalah menyusui. Laki-laki hamil. Masih muda-muda pula. Apa alasannya? Apa uzurnya sampai dia tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Tidak ada alasannya. Dia tidak puasa. Apakah yang tidak puasa wajib membayar zakat fitrah? Tetap wajib. Ya, meskipun Anda tidak puasa. Jangan Anda melakukan 2 dosa sekaligus. Sudah tidak puasa, tidak pula bayar zakat fitrah. 2 dosa sekaligus Anda lakukan. Mengapa? Nanti Anda tidak bisa, kalau puasa itu Anda bisa qadha. Dan tetap dianggap puasa Ramadan. Tapi kalau zakat fitrah, Anda tidak bisa qadha. Tidak bisa Anda qadha. Celaka Anda kalau tidak lakukan itu. Karena Anda tidak bisa ganti. Kalau puasa Ramadan, Anda bisa ganti. Dan penggantinya dianggap puasa Ramadan. Menutupi puasa Ramadan yang terlupakan atau terlalaikan. Tapi zakat fitrah tidak bisa diganti. Itu bahayanya ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang zakat fitrah, man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Siapa yang membayar zakat fitrahnya sebelum salat Idul Fitri, maka itu termasuk zakat yang diterima. Diterima zakatnya. Tapi siapa yang membayar zakatnya setelah salat Idul Fitri, maka itu cuma dianggap sedekah biasa. Tidak tertutupi, Pak. Yang tidak zakat-zakat tahun-tahun yang lalu, kasihan Anda. Anda harus tutup itu dengan taubat nasuha. Yang selama ini bertahun-tahun lamanya enggak peduli dengan zakat-zakat fitrahnya. Anda hanya bisa tutupi itu dengan taubat nasuha. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, menyesali kelalaian itu, berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita masing-masing ini sebentar lagi akan kembali kepada Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Rasulullah mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba di padang mahsyar
sebelum ia mempertanggungjawabkan 4 perkara dalam kehidupannya. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang usianya kemana dia habiskan. Usiamu 60 tahun hidup di dunia, ngapain aja kamu di 60 tahun itu? Nah, cari dunia ya Allah. Kalau cuma cari dunia, mencari dunia dan menikmatinya, ya kambing juga bisa, ya kan? Sapi juga bisa, binatang-binatang juga bisa melakukannya. Yang tidak dikasih akal. Kita ini dikasih akal. Masa mau hidup seperti binatang yang hanya mencari dunia dan menikmatinya? Akal harus membedakan cara hidup kita dengan binatang. Maka tentang usia kita ma'asyiral muslimin akan ditanya. Lalu tentang apa lagi? An jasadi fi ma'ablah, tentang jasadnya, tentang tubuhnya. Kenapa tubuh itu menua? Kenapa matamu menjadi rabun? Kenapa kulitmu menjadi keriput? Kenapa rambutmu beruban? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, padahal ubannya Rasulullah itu dihitung dengan jari di usia tuanya. Tidak terlalu kelihatan ubannya Rasulullah. Tapi tentang uban itu Rasulullah mengatakan, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Aku dibuat beruban karena memikirkan kandungan surah Hud dan saudara-saudaranya. Surah Hud itu mengandung banyak tentang berita-berita kiamat. Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah sampai beruban. Nah, kita pikirin apa sampai beruban? Pikir gaji yang tidak naik-naik. Pikir THR yang tidak turun-turun. Pikir ekonomi yang terus melambat. Ya, katanya meroket. Ya, katanya. Itu yang membuat kita beruban. Lalu kemudian tentang apa lagi? An ilmi fi ma'amila fi, tentang ilmunya, apa yang sudah engkau lakukan dengan ilmu itu. Allah kasih kita ilmu, akal. Apa yang sudah kamu lakukan? Maka dengan keberadaan akal dan ilmu itu, kehidupan kita tak boleh sama dengan binatang yang cuma cari makan dan menikmati makan. Pagi keluar mencari makan, pulang menikmati makan. Ya seperti semut, bertebaran dia cari apa? Makan. Lalu dia bawa kemana makan itu? Bawa masuk ke dalam lubang-lubangnya. Ya kayak tikus juga begitu. Dia masuk, dia tumpuk itu makanan. Barang-barang itu dia tumpuk dalam lubangnya. Ada juga manusia begitu. Keluar pagi-pagi dia dapat, dia tumpuk-tumpuk. Dia tumpuk-tumpuk, dia tumpuk-tumpuk. Ya kan? Maka ada ayat yang menyindir mereka. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Celakalah bagi para pencela dan pengumpat. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang hanya menabung-nabung dan menumpuk-numpuk, menyimpan-nyimpan harta kekayaannya, lalu menghitung-hitungnya. Dipastikan kecelakaannya kalau begitu ceritanya, ma'asyarul muslimin. Dulu ada hamba Allah dikaruniai kekayaan luar biasa, sampai hari ini orang mengakui kekayaannya. Sampai hari ini di seluruh dunia orang mengakui kekayaannya. Siapakah gerangan orang itu? Namanya Qarun. Apa buktinya bahwa sampai sekarang orang mengakui kekayaannya? Semua harta yang jumlahnya banyak selalu dinisbatkan, disandarkan kepada si Qarun itu. Contohnya, kalau kita gali-gali di sekitaran masjid ini, kedalaman 20 meter, kita dapat 2 karung emas dan berlian. Kita namakan apa itu harta itu? Kenapa Qarun? Kenapa bukan hartanya Bill Gates ke? Atau hartanya siapa, Elon Musk yang sekarang paling kaya kalah Bill Gates toh? Kenapa tidak disandarkan kepada konglomerat dunia? Kenapa masih disandarkan kepada Qarun padahal sudah ribuan tahun yang lalu dia mati? Karena orang tetap mengakui kekayaannya. Nah, ma'asyiral muslimin, itu Qarun terlalu bangga dengan hartanya.
terlalu sibuk dengan hartanya sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan tanah itu sebagai tempat tenggelamnya. Sebenarnya tanah itu bukan tempat tenggelam, tempat bertahan itu tanah. Yang tempat tenggelam namanya lautan. Tapi kalau Anda cuman bangga-bangga dan puas-puas dengan harta, Anda akan tenggelam meskipun di tempat Anda bertahan. Anda akan dibinasakan oleh Allah meskipun di posisi yang paling kuat. Itu pelajaran ma'asyiral muslimin. Jangan pernah bangga menumpuk-numpuk harta, karena sikap itu akan membahayakan diri sendiri. Maka harta itu harus dibersihkan dengan apa? Dengan zakat. Bersihkan. Begitu Anda keluarkan, bersih. Apanya yang bersih? Pertama, jiwa Anda bersih dari ketamakan. Pada dasarnya kita ini tamak. Nah, ketamakan itu, kerakusan itu bergandengan. Dia saudara kembar dengan kikir. Orang yang tamak itu pasti kikir. Pasti kikir. Ya. Orang yang kikir ya pasti tamak lah. Ya, karena dia bersaudara kembar dia. Ya, tidak pernah berpisah dia. Maka dua hal ini ma'asyiral muslimin harus dibersihkan. Ketamakan terhadap harta dan kekikiran terhadap harta harus dibersihkan. Kapan dia tidak dibersihkan, itulah yang membuat kaki ini seperti terbelenggu, tidak bisa melangkah ke masjid biar di bulan Ramadan. Tidak bisa. Makin tamak seseorang, makin kikir seseorang, makin berat langkah kakinya menuju tempat kebaikan. Makin berat. Maka harus dibersihkan. Ya. Maaf, karena pas saya lihat momennya ini, karena kita teringat dengan peringatan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Ya. Lantas baru-baru kita dengar viral di media, ulil amri kita, Menteri Agama menyampaikan statement terkait dengan masalah zakat, bahkan mengatakan tinggalkan zakat karena tidak populer dalam Al-Quran, tidak populer di masa Nabi dan seterusnya. Itu yang membuat saya kira akan pikiran saya bisa menyesatkan kalau kita punya umat kalau seperti itu. Ya, terkait dengan statement beliau yang viral ya, bahwa kita harus kalau mau sukses katanya mau maju kita harus tinggalkan zakat, ya. Dan sebenarnya zakat itu di dalam syariat kita, dalam Al-Quran, dalam hadis tidak populer, ya kan? Ya, pernyataan ini tentu salah, tentu keliru, dan beliau telah meminta maaf, ya kan? Beliau telah membuat klarifikasi, ya, dan permohonan maaf atas ketergelinciran lisannya. Jadi kita harus menolak, ya. Kita harus menolak semua upaya-upaya untuk melemahkan syariat kita. Ya. Meskipun yang melakukannya itu Pak Haji, Pak Kiai turun dari langit, meskipun ya, kalau ada universitas di langit, ya, universitas Islam di langit, ya dia turun keluaran dari sana, baru dia mengatakan sholat tidak wajib, jilbab tidak wajib, zakat tidak perlu. Ya. Kita wajib menolak meskipun dia universitas Islam di langit pertama, jangan di bumi, ya. Jadi dan para ulama mengatakan mengikuti ulil amri, kan atiullah wa atiur rasul. Kenapa tidak wa atiu ulil amri? Karena tidak ada kalimat wa atiu. Atiullah wa atiu. Pada dua yang pertama ini pakai kalimat atiu. Atiu, taatlah kepada Allah, lalu taatlah kepada Rasulullah. Begitu sebut ulil amri tidak dipakai lagi atiu. Langsung wa ulil amri. Apa maksudnya? Kenapa atiu tidak dipakai di situ?
Karena ketaatan kepada ulil amri harus disyaratkan dengan atiullah wa atiur rasul. Kalau dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, kita tidak perlu taat sama dia. Ya. Ulil amri itu harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul supaya dia ditaati oleh rakyatnya. Kalau dia tidak taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka tidak perlu rakyatnya mentaatinya pada maksiat yang dia perintahkan atau dia paksakan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita kembali kepada pelajaran kita bahwa zakat itu wajib ditunaikan oleh semua kaum muslimin. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wa 'alas saghiri wal kabir. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah itu berupa satu sa' tamar, kurma atau gandum. Ya. Kalau kita kan bukan makanan pokok kita itu kurma dan gandum. Kita beras, maka beras dianalogikan. Beras satu sa' yaitu 2,5 kilogram, atau kalau mau aman pakai 3 kilogram. Nah, itu aman, lebihnya adalah sedekah. Kepada siapa diwajibkan? Pertama, kepada hamba sahaya. Hamba sahaya, Pak. Status sosial paling rendah. Dan umumnya hamba sahaya itu kaya atau miskin? Budak. Miskinlah. Kepada budak miskin pun wajib, ma'asyiral muslimin. Apalagi yang hidupnya sejahtera. Apalagi yang punya penghasilan. Ya. Kemudian kepada lelaki dan wanita. Wanita juga wajib, bukan cuma lelaki. Kepada yang kecil dan yang besar. Maksudnya anak-anak dan orang tua. Maka bayi yang dilahirkan sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan wajib ditunaikan zakatnya. Kalau dia lahir sebelum terbenamnya matahari, sebelum maghrib. Sebelum maghrib dilahirkan, wajib bayar zakat. Orang tuanya yang keluarkan. Tapi kalau dia dilahirkan setelah maghrib, tidak wajib bayi itu membayar zakat. Orang masyarakat muslimin, seseorang meninggal sebelum terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, tidak wajib bayar zakat. Tapi meninggal di waktu maghrib, bagaimana? Wajib bayar zakat karena dia melewati waktu wajib. Dia melewati waktu wajib, jatuh kewajiban itu mengena dirinya, baru dia wafat. Kalau tadi sebelum maghrib dia wafat, tidak sampai waktunya, berarti belum wajib bagi dia membayar zakat. Bayangkan sampai segitunya orang mati setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan, wajib juga dia dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan dia, ma'asyiral muslimin, dari kelalaian dan kelengahan selama dia melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ma'asyiral muslimin, zakat fitrah itu punya 2 waktu didistribusikan, bukan dikumpulkan ya, beda waktu pengumpulan dan distribusi. Kalau dikumpulkan ya dari awal Ramadan sudah bisa dititip ke amil. Nanti amil yang melakukan distribusi, membagikan kepada fakir miskin. Nah, untuk distribusi ma'asyiral muslimin ada 2 waktunya. Ada pertama waktu mubah. Waktu mubahnya itu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya, sudah bisa. Waktu wajibnya adalah begitu terbenam matahari. Kalau terbenam matahari artinya sudah masuk 1 Syawal. Ya, sudah masuk 1 Syawal. Karena pergantian hari dalam bulan Hijriyah atau tahun Hijriyah adalah saat terbenam matahari. Maka ma'asyiral muslimin, itu waktu wajib. Ya, sudah wajib didistribusikan zakat itu di malam lebaran.
Lalu ada sebagian ulama memandang ada waktu utama. Waktu utama itu adalah pada saat sebelum keluar menuju ke masjid untuk ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Artinya di subuh hari. Ya, di subuh hari Idul Fitri itu waktu utama. Tapi di situ kan waktunya sempit, ya enggak? Repot, rawan, ya. Maka jangan kecuali Anda sudah punya target. Ya, Anda sudah punya target sebelum saya keluar, ya, pergi sholat Idul Fitri, ya, bersama dengan keluarga, saya terlebih dahulu mengantarkan zakat fitrah saya ke target yang saya sudah tetapkan. Nah, itu waktu utama. Ya, di subuh hari 1 Syawal. Nah, itu waktu utama. Dan ma'asyiral muslimin, yang paling ideal, yang paling bagus adalah seseorang membayarkan zakat fitrah itu kepada fakir miskin dengan tangannya sendiri. Ya, dia lakukan sendiri. Itu yang paling utama. Tapi kalau ini dilakukan ma'asyiral muslimin tidak teratur dia. Zakat fitrah itu bisa tertumpuk pada satu orang saja. Nah, tertumpuk pada satu orang dan mengabaikan orang-orang yang lain karena tidak diatur. Meskipun menumpuk satu boleh, ya tidak masalah, ya tertunaikan aja. Nah, tapi dalam masyarakat itu akan menimbulkan ketimpangan sosial. Ada yang dapat banyak dan ada yang sama sekali tidak dapat, ya kan? Ada yang sama sekali tidak dapat. Maka dibutuhkanlah pengaturan di dalam distribusi zakat itu supaya adil dan merata. Ya, maka menggunakanlah amil yang sedari awal sudah mencatat para mustahiqin di wilayah tersebut, ya, untuk didaftarkan dan dibagikan zakat. Kemudian zakat fitrah ma'asyiral muslimin itu harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, ya. Dalam bentuk makanan pokok itu yang paling utama dan itu yang paling sesuai dengan sunnah, karena ini adalah ibadah ritual yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW secara qauli, ucapan, dan secara praktek. Tu'matun lil masakin, makanan bagi orang miskin. Meskipun uang itu kadang lebih dibutuhkan, ya kan? Tapi di masa Rasulullah sudah ada uang apa enggak? Sudah ada. Mana lebih bagus, uangnya di masa Rasulullah atau uangnya di masa kita? Kenapa uangnya di masa Rasulullah lebih bagus? Anti krisis. Uang di masa Rasulullah anti krisis, ya kan? Kenapa deh? Ya. Karena uang di masa Rasulullah meskipun ditumbuk-tumbuk sampai dia bopeng-bopeng, bahkan sampai dia jadi pasir sekalipun, masih laku, masih ada nilainya. Masih ada nilainya kan? Kenapa masih ada nilainya? Karena dia terbuat dari emas murni. Kita uang baru 100.000, gunting bagi 2, kasih tetangga sebelah kanan sepotong, sebelah kiri sepotong. Ada nilainya? Tidak ada nilainya. Lebih bagus uang dulu daripada sekarang. Tapi meskipun uang dulu lebih bagus, Rasulullah tidak membayarkan zakat fitrah dengan uang yang sangat bagus itu. Itu mas. Apalagi dengan uang sekarang yang cuma kertas-kertas, yang sebenarnya tidak ada nilainya. Ya, maka lebih tepat, lebih baik, lebih selamat kita membayar zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok kita, yaitu beras yang kita makan. Kalau yang kita makan beras kelas 1, jangan coba-coba bayar zakat fitrah Anda dengan beras kelas 2. Ya, sesuaikan dengan apa yang Anda makan di rumah. Itulah yang Anda pakai membayar zakat fitrah. Nah, ma'asyiral muslimin, semoga dengan penjelasan ini kita dapat melaksanakan ibadah ini secara bersama-sama, melibatkan sampai bayi-bayi kita. Bayi-bayi ya, dilibatkan juga untuk membayar zakat fitrah itu. Memang bayi-bayinya kaum muslimin di sekitar apa ini? Pemda. Bu, itu bayinya kasih keluar zakat nah. Ya, siapa tahu ibunya lupa, ya kan? Atau dia tidak tahu bahwa bayi itu juga mesti keluar zakat fitrahnya,
dikasih ingat itu ibu. Bu, itu bayinya sudah dikasih keluar zakat fitrahnya atau belum? Ya, harus dikasih ingat ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, supaya mengingatkan istrinya agar bayinya juga dikeluarkan zakat fitrahnya. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.